Ya, untuk efisiensi waktu Bapak Ibu terkait dengan tanya jawab supaya bisa banyak yang bertanya dan supaya pertanyaan bisa terjawab dengan baik, kami mohon Bapak Ibu nanti setelah form pertanyaan nanti akan dikirim oleh wali kelas masing-masing ke grup masing-masing, yaitu ada berisi nama wali, berarti nama Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan, terus kemudian kota asal, silakan diisi, terus kemudian nama anak, terus kemudian kelas, dan pertanyaannya. Jadi dilengkapi kolom tersebut, karena dimungkinkan karena banyaknya pertanyaan semisal dan tidak bisa terjawab pada hari ini karena waktu yang terbatas. Insya Allah di lain waktu pertanyaan tersebut masih disimpan oleh Ibu Humas dan akan dijawab pada waktu yang berbeda. Jadi kami mohon Bapak Ibu nanti apabila ada pertanyaan silakan mengisi kolom tersebut dan dikirimkan ke nomor Humas Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Apabila belum tahu nomornya, bisa minta pada nomor wali, bisa minta pada wali kelas masing-masing dan insya Allah akan dikirimi. Kemudian ajukan pertanyaan pada nomor tersebut dan nanti akan dijawab oleh Bapak Kepala Madrasah pada saat ini. Sekali lagi, mohon semuanya nanti apabila ada pertanyaan silakan mengisi kolom tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, sepertinya sudah cukup sebagai pengantar dan acara ini akan segera kita mulai. Mohon izin Bapak Kepala Madrasah, acara bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Hasib Abdul Wahab selaku Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Tambak Beras Jombang yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Wafiul Ahdi, SH, MPDI selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, yang kami hormati Ibu Nyai Haja Munjidah Wahab selaku pembina dan sekaligus pendiri Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah beserta seluruh keluarga. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Bapak Faizun MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Alhamdulillah semua hadir. Yang kami hormati Ibu Kepala Tata Usaha Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Kelas Siswa-siswi Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Yang kami hormati seluruh pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Dan yang paling saya hormati juga Bapak Ibu Wali Murid siswa-siswi Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah serta seluruh hadirin yang sudah gabung di Zoom Halal Bihalal Keluarga Besar Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di tahun 2025 Masehi atau 1446 Hijriah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah bisa melaksanakan halal bihalal bersama dengan Bapak Ibu wali murid khususnya dengan PTK umumnya yang merupakan bagian rangkaian dari kegiatan halal bihalal pada saat hari Kamis yang lalu sudah bersama dengan Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang
dilanjutkan pagi ini dengan seluruh siswa-siswi Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan saat ini dengan Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di Zoom, dan insya Allah akan dilanjutkan lagi dengan reuni dengan para alumni. Insya Allah akan dijadwalkan selanjutnya. Kami berdoa semoga Bapak Ibu seluruhnya yang hadir, baik dari madrasah maupun Bapak Ibu yang ada di seluruh penjuru Nusantara, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membawa amalan-amalan di bulan Ramadan ke dalam kehidupan setelahnya, dan kita semuanya bisa menjadi lebih baik. Allahumma amin. Selanjutnya sholawat serta salam kita aturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu seluruh peserta Zoom yang kami hormati, tidak berlama-lama, setelah aturan tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama tadi adalah mohon jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Kemudian yang kedua, apabila ada pertanyaan bisa mengisi kolom pertanyaan yang sudah dikirim oleh wali kelas masing-masing di grup wali kelas. Maka izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan halal bihalal pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan yang kedua pembacaan sholawat burda, yang ketiga adalah halal bihalal yang nanti langsung oleh Bapak Kepala Madrasah, yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang formatnya sudah saya sebutkan tadi, dilanjutkan dengan doa penutup. Itu adalah susunan acara pada kegiatan halal bihalal pada hari ini. Mari bersama-sama kegiatan ini kita buka dengan membaca Ummul Quran. Semoga semuanya diberikan kelancaran, membawa manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. Selanjutnya kita ikuti pembacaan selawat burda yang akan dipimpin oleh Ustadz Ali Mudofar. Kepada beliau waktu dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jami zawjati tayyinatu ummatul mu'minin wa auladi wa dhurriyyati wa ahli baitil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والسادات الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى الحسن وحسن فاطمة الزهراء إلى بقية الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباع التابعين والعلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا سلطان الأولياء وإمام العلماء حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ عبد الحسن الشاذلي الشيخ إمام البوسي صاحب البردة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلى جميع مشايخنا وساتذتنا ومن خصوصا إلى من أجازنا هذه القصيدة ومن أجازهم وإلى والدينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لجميع حوائجنا وحوائج أهل المدرسة يقضي جميع حوائجنا ويسر جميع أمورنا ومدبنا الآخرة ويحمينا ويرزقنا وأولادنا وتلاميذنا ويجعلنا وإياهم من عباده الصالحين ويحمينا من بحمده ويرزقنا وإياهم مولا نافعا ببركة الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحيم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من أهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته أهوال مقدهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدحم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال داعم. مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منقدحين. يا ربي بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ من قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ من قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا. أغننا 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 وأولادنا وتلاميذنا بالعلم وزينا وإياهم بالحلم وأكرمنا وإياهم بالتقوى وجملنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعدنا وإياهم من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم ثبت إيماننا وإيمان أولادنا وذرياتنا وتلاميذنا ونور قلوبنا وقلوبهم وبارك لنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين النافعين. اللهم اجعلنا وإياهم يا ربنا من أهل العلم وأهل الخير من أهل القرآن وأهل من عمل به. اللهم اجعلنا وإياهم ممن توكل عليك فكفيته واستنصرك ونصرك واستهداك فهديته فاستغفرك فهو له. اللهم يا الله يا الله يا الله ألف قلوبنا وقلوب أولادنا وتلاميذنا وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدنا
واهدنا واهدنا وإياهم سبل السلام اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مأمن كل خائف ويا مغني كل فقير ياسر علينا وعليهم كل عسير فإن تيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا يا ربنا إليك كثيرة وأنت عالم بها وبصير يقضي حوائجنا وحوائجهم وبلغ مقاصدنا ومقاصدهم ويسر أمورنا وأمورهم أمور الدين والدنيا والآخرة اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا أحوالهم ولا إلى أحسن الحال فإنه لا يأتي بأحسنها إلا أنت اللهم يا مسخر الأمور اللهم يا مسخر الأمور يا الله يا مسخر كما سخرت السماوات والأرض وما فيهن وعليهن سخر لنا يا ربنا يا الله ولما درسنا هذه قلوب المخلوقات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا وإياهم للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Ali Mutafar. Semoga dengan pembacaan sholat burda tadi membawa keberkahan acara pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah acara halal bihalal yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Tapi sebelum itu saya ingatkan lagi kepada Bapak Ibu wali murid untuk berkenan mengisi daftar hadir melalui Google Form yang sudah dikirim oleh wali kelas masing-masing. Dan apabila ada pertanyaan juga mohon diisi sesuai dengan format yang sudah dikirim oleh wali kelas di grup masing-masing. Kita lakukan seperti itu supaya banyak pertanyaan yang bisa kami terima dan karena terbatasnya waktu yang mungkin tidak terjawab semuanya pada pagi hari ini di waktu yang berbeda insya Allah akan dijawab oleh Madrasah Alia Bulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Selanjutnya mari kita simak dengan seksama halal bihalal sambutan sekaligus sosialisasi pemaparan oleh Bapak Kepala Madrasah Alia Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang terhormat Bapak Faizun MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ketua Majelis Pengasuh Bapak Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab beserta seluruh jajaran majelis dan pengasuh-pengasuh ribat. Ketua Umum Yayasan Bapak Kiai Haji Muhammad Wafil Ahdi beserta seluruh jajaran pengurus yayasan. Pembina madrasah Ibunya Hajah Munjidah Wahab, asatidz ustadzat yang dirahmati Allah dan yang kita hormati Bapak Ibu wali murid Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pertama, kami mohon maaf karena seyogianya kita ingin melakukan kegiatan halal bihalal ini secara langsung, tetapi dengan mempertimbangkan berbagai hal termasuk kesibukan Bapak Ibu semua dan juga tempat tinggal yang saling berjauhan, bahkan sampai menyebar di hampir
seluruh wilayah NKRI, dan bahkan juga ada di layar itu terlihat wali murid dari Brunei Darussalam. Ya, tentu tidak memungkinkan untuk kita lakukan secara tatap muka darat. Karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, semoga kegiatan ini bisa sama-sama kita maklumi dan kita bisa saling memaafkan melalui media ini. Sekali lagi kami mewakili seluruh Bapak Ibu guru di dalam memberikan pelayanan pasti masih banyak kekurangan, bahkan kadang-kadang ada kekhilafan. Di kesempatan Idul Fitri ini mohon dimaafkan oleh Bapak Ibu wali murid semua. Kemudian apabila ada yang terkait dengan hak adami, mungkin Bapak Ibu merasa sudah membayar tetapi dalam catatan belum tertulis, mohon terbuka untuk disampaikan kepada kami. Itu jadi Bapak Ibu mengawali pertemuan ini sekali lagi kami sampaikan minal aidin al-faizin al-maqbulin. Semoga kita semuanya kembali ke fitrah, kita semua kembali suci, saling memaafkan. Kemudian yang kedua dalam kesempatan ini, Bapak Ibu kami ingin sampaikan kepada panjenengan semua program-program madrasah di semester genap ini agar panjenengan juga tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan atau ya dijalani oleh anak-anak kita. Selain kegiatan rutinitas sekolah dan mengaji, insya Allah untuk kelas 10 dalam waktu dekat ada kegiatan ujian bahasa Arab dan bahasa Inggris dilaksanakan di luar madrasah. Tahun lalu kita bekerja sama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim untuk menguji kemampuan anak-anak kita di dalam percakapan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tahun lalu diuji oleh para dosen dan mahasiswa yang berasal dari mancanegara atau dari luar negeri. Jadi supaya anak-anak itu terlatih ketika berbicara dengan mereka yang berasal dari penutur asli bahasa Inggris atau bahasa Arab, kok sudah bisa nyambung dan lancar, berarti kemampuan anak didik kita sudah bisa dikatakan baik. Dan insya Allah nanti juga akan dilakukan hal yang sama. Jadi ujiannya nanti tidak hanya diuji oleh gurunya sendiri, tapi diuji oleh penutur aslinya, mahasiswa atau dosen dari luar negeri. Ini bagi mereka yang kelas 10. Kemudian untuk yang kelas 11, ada ujian sertifikasi bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ini ujian tulis Bapak Ibu. Jadi sejauh mana kemampuan anak kita secara lebih mendalam. Karena kalau bahasa lisan, muhadasah maupun conversation itu kadang-kadang sedikit mengesampingkan tata bahasanya, tapi kalau sudah ditulis, disertifikasi, ini berarti lebih mendalam. Ya. Di dalam ujian bahasanya, sudah beberapa tahun kita juga bekerja sama dengan lembaga bahasa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nanti kalau anak kita lulus kemudian mendapatkan sertifikat dari lembaga bahasa tersebut yang sertifikatnya tentu bermanfaat untuk jangka panjang bagi anak-anak kita. Juga bagi kelas 11 Bapak Ibu yang wali dari kelas 11, insya Allah hari Senin, lusa, sekarang Sabtu, kemudian Ahad, Senin, anak-anak kita akan melakukan studi kampus supaya anak kita nanti begitu lulus tidak canggung ketika menginjak gerbang atau memasuki gerbang perguruan tinggi sudah terlatih, terbiasa, familiar. Nanti anak-anak akan diajak ke Universitas Brawijaya Malang pada hari Senin lusa Bapak Ibu. Ini beberapa kegiatan
insidental yang akan dijalani oleh anak-anak kita. Kemudian kegiatan yang di dalam ya nanti ada namanya Al-Haflatul Kubro, kemudian ada asesmen sumatif akhir tahun atau dulu kita mengenal dengan ujian semester genap. Itu untuk anak-anak kita. Dan kelas 12 bagi Bapak Ibu wali murid kelas 12, kegiatan yang masih akan kita laksanakan adalah tasyakuran dan muadaah atau pelepasan kelas 12. Insya Allah nanti kita laksanakan pada tanggal 4 Mei 2025 pagi. Bapak Ibu semua dimohon untuk hadir, para wali murid kelas 12. Inilah saatnya nanti bagi mereka yang melanjutkan di luar Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras untuk berpamitan dan mohon doa kepada asatidz ustadzat dan juga kepada para pengasuh pesantren. Ini terkait dengan kegiatan anak-anak di semester genap. Kemudian Bapak Ibu, seperti sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, madrasah kita ini madrasah Aliyah unggulan Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki 6 program unggulan, yaitu bahasa Arab, bahasa Inggris, kemudian karya tulis, lalu kemahiran baca kitab kuning, lalu kemahiran teknis keagamaan, yaitu kegiatan-kegiatan anak-anak dilatih untuk memiliki keterampilan-keterampilan menjadi pemimpin masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini yang kita sebut dengan kemahiran teknis keagamaan. Lalu yang keenam adalah tahfidz Al-Quran. Alhamdulillah untuk tahfidz tahun ini juga sudah ada yang selesai tasmik 30 juz sudah lulus. Nah, jadi ini beberapa program unggulan kita. Tadi kepada wali murid yang sempat hadir di madrasah juga saya sampaikan bahwa kalau kita ingin mengetahui kemampuan real dari anak-anak kita, tolong dilihat di rapor unggulan. Rapor unggulan inilah yang kita proyeksikan sebagai apa ya istilahnya ya, pertanggungjawaban yang konkret ya kepada masyarakat, kepada para wali murid. Silakan rapot unggulan itu dicermati betul ya, kemampuan yang sudah dimiliki anak kita di 6 program unggulan itu sampai posisi mana. Di rapotnya itu bahkan ada tingkat-tingkat ya, ada tingkat dasar, tingkat sedang, kemudian tingkat atas dengan istilah masing-masing yang dibuat oleh tim unggulan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mencermati, bisa diuji. Kalau ternyata memang tidak sesuai, Bapak Ibu boleh komplain kepada kami. Ini juga sudah saya sampaikan pada para guru bahwa supaya tidak main-main dengan program unggulan ini. Sedangkan rapor yang reguler, ini Bapak Ibu yang mengelola pendidikan saya kira sudah saling paham bahwa tujuan institusional Madrasah Aliyah atau SMA dan juga SMK itu 2. Pertama adalah mengantarkan lulusannya agar bisa diterima di perguruan tinggi yang diinginkan atau perguruan tinggi favorit yang diinginkan, dan yang kedua adalah bisa diterima di dunia kerja. 2 itu tujuan institusinya, karena itu anak-anak kita fasilitasi, nilai-nilainya juga insya Allah sudah ditata sedemikian rupa, anak yang memang prestasinya lebih tinggi ya nilainya sangat tinggi, yang kemampuannya sedang nilainya mungkin juga tetap tinggi. Jadi sangat tinggi dan tinggi ya. Ini dalam rangka kalau orang tua itu kepada anak, dalam bahasa Jawa itu kepada anak itu tego lorone aja sampai tego patine. Artinya apa? Jangan sampai masa depan anak itu terhambat hanya gara-gara nilai rapor. Jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi petanya sudah sangat jelas sekali. Kalau ingin tahu secara persis kemampuan anak atau perkembangan anak kita, lihatlah, cermatilah di rapor unggulannya. Kalau tidak sesuai, monggo boleh komplain kepada kami, berikan masukan kepada kami untuk kami lakukan perbaikan-perbaikan. Saya pun akan arahkan kepada para guru untuk bekerja lebih baik lagi. Sedangkan rapor yang reguler tadi sudah saya sampaikan.
Eh, Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan juga perkembangan yang terus kami upayakan di semester genap ini. Pertama, alhamdulillah kami sudah eh, apa namanya ya, sudah di madrasah kita ini sudah memiliki kelas digital, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita dapat bantuan dari salah seorang pengusaha yang baik hati. Kami diberi satu bantuan, satu paket, satu ruang, mulai dari papan layar sentuh, ya. Jadi seperti apa televisi gitu besar banget, 80 inci, ya Pak. Apa namanya itu? Ya, papan interaktif, ya. Kemudian kursi pembelajaran yang modern. Saya dengar nilainya sekitar 360 jutaan lah. Untuk satu ruang saja kita dapat bantuan, tentu ini kita bersyukur dan moga-moga ini menambah semangat anak-anak kita karena memiliki ruang kelas yang barangkali di atas rata-rata sekolah atau madrasah lainnya, anak-anak kita supaya lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan pembelajaran bisa dilakukan lebih efektif. Ini kita syukuri Bapak Ibu, ya kita doakan pengusaha yang baik hati ini usahanya makin maju, supaya ya moga-moga makin juga menambah manfaatnya dan barokahnya kepada kita. Yang kedua Bapak Ibu, di semester genap ini insya Allah kita juga akan eh, me, apa istilahnya itu ya, membuat ya. Selama ini kita sudah punya, lab MIPA itu sudah punya, tapi masih kurang representatif. Tahun ini dari insya Allah kita dapat hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk laboratorium itu senilai 1 miliar. Nah ini kami gunakan untuk 3 laboratorium MIPA. Jadi ada lab fisika, ada lab kimia, ada lab biologi yang terpisah menjadi 3 ruangan, tentunya dengan peralatan yang canggih ya, dari sisi biaya yang kita dapat, insya Allah nanti laboratoriumnya bagus, sehingga kita punya keinginan bahwa anak-anak kita yang di jurusan MIPA itu betul-betul memiliki kemampuan tingkat tinggi di jurusannya. Itu tentu cita-cita kita. Nanti kalau ada, nah bagaimana dengan bahasa dan IPS labnya bagaimana? Tadi kita sudah sampaikan punya ruang kelas digital yang itu otomatis bisa menjadi ruang laboratorium bagi anak IPS dan agama. Kita juga Bapak Ibu di dalam semester genap ini insya Allah akan menambah 6 ruang kelas baru di gedung B. Nah, ini karena tahun depan ini Bapak Ibu kita akan membuka satu lagi mapel pilihan. Tadi kita sebutkan ada MIPA, ada IPS, ada agama. Di tahun pelajaran baru nanti kita tambah satu lagi, yaitu kita gampangnya nyebut jurusan gitu aja lah. Istilahnya di peraturan itu kan boleh berubah-ubah, tapi kita yang lebih familiar itu jurusan. Jadi kita nanti punya 4 jurusan, MIPA, IPS, agama, dan bahasa. Bahasa akan dimulai pada tahun yang akan datang, kelas 10 yang akan datang ini. Sehingga nanti sudah lengkap madrasah kita ini. Ya, kita bangunkan 6 ruang kelas baru. Mohon didoakan Bapak Ibu, ini alhamdulillah kerjasama yang baik dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Moga-moga kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hibah yang kita dapat yang itu juga diperoleh dari uang rakyat ini betul-betul bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bapak Ibu, selanjutnya kami sampaikan khusus untuk wali murid kelas 12 utamanya, alhamdulillah anak kita yang bisa diterima melalui jalur SNBP, jalur prestasi di perguruan tinggi negeri favorit,
Itu kemarin Bapak Ibu juga sudah menerima flyer ya. Itu ada 18 anak ya Pak ya. Tapi 18 ini alhamdulillah sekalipun angkanya terlihat tidak terlalu tinggi barangkali, tapi ya memang seperti itu kenyataannya dan ini sudah menempatkan madrasah kita, Madrasah Aliyah Unggulan Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah ini pada 7 besar dari jumlah siswa yang diterima melalui jalur prestasi di perguruan tinggi negeri untuk Madrasah Aliyah se-Kabupaten Jombang, baik negeri maupun swasta. Jadi kita ini sudah ada pada posisi yang bagus. Itu pun dihitung dari jumlah yang diterima. Padahal madrasah kita jumlah muridnya tergolong sedang, tidak termasuk yang tinggi karena ada madrasah di Jombang ini yang jumlah muridnya sampai dengan 860 untuk yang kelas 12. Itu yang diterima sekian. Kalau di persentase insya Allah kita ini masih ada pada posisi antara posisi tertinggi pertama atau tertinggi kedua di Kabupaten Jombang. Ini tentu patut untuk kita syukuri dan kepada Bapak Ibu yang putra-putrinya sudah diterima melalui jalur prestasi kami ucapkan selamat. Moga-moga anak-anak juga diberikan kelancaran. Lalu yang diterima melalui SPAN PTKIN sudah ada 14, jadi kalau di total sudah 32 dari 201. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang masih harus berjuang lagi? Jadi ini juga harus kami sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita itu tidak semuanya minat di perguruan tinggi negeri Pak Bu. Jadi semacam yang ikut seleksi SNBP itu juga hanya yang minat, yang melalui jalur SPAN PTKIN juga hanya yang minat. Banyak juga yang tidak minat di perguruan tinggi negeri tapi ingin melanjutkan di perguruan tinggi swasta yang bagus-bagus. Nah, itu jalurnya kan tentu jalur mandiri, tidak melalui jalur-jalur seperti ini. Ini juga angkanya tinggi. Kemudian bagi mereka yang tetap ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri, masih ada tahapan berikutnya yaitu melalui SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Ya. Nanti pada tanggal 23 April sampai 3 Mei. Ini nanti anak kita yang belum atau kemarin tidak ikut di 2 seleksi tadi nanti akan mengikuti di sini. Atau ada juga yang ikut UMPTKIN, ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, semacam UIN ya. Itu nanti ada pada tanggal 10 sampai 12 Juni dan 14 sampai 18 Juni. Jadi masih ada banyak kesempatan bagi mereka-mereka yang ingin melanjutkan di perguruan tinggi negeri tapi kemarin belum ikut atau mungkin belum diterima. Nah, selain itu juga masih ada yang sekarang sedang dibuka itu golden ticket untuk masuk di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Bagi anak-anak yang berprestasi tahfidz minimal 10 juz itu bisa. Kemudian anak yang punya juara mulai dari tingkat provinsi sampai dengan nasional ini malah bisa gratis 8 semester tidak dikenai biaya. Alhamdulillah tahun kemarin anak kita ada 5 anak yang kita daftarkan, kita rekomendasikan untuk masuk di Golden Ticket UIN Malang. Dan tahun ini sedang berproses, putra-putri Bapak Ibu bisa dikawal kalau memang minat. Kemudian ada juga kemarin tamu dari Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Itu memberikan tawaran anak-anak gratis kuliah di Unitomo bagi yang berminat ya. Sampai kemarin belum ada yang minat ya sepertinya ya. Namanya anak-anak ya. Jadi ya ada juga nanti Stikes Bahrul Ulum itu KIP ya, gratis ya kuliahnya. Ada juga Unwaha. Unwaha itu yang bisa kita rekomendasikan itu 10 juta ya, selama 8 semester. Ada juga di kita itu ada IAI Bafa,
ada Unisma Malang yang semuanya bekerja sama dengan kita. Itu Bapak Ibu terkait dengan melanjutkan di perguruan tinggi. Saya sambung dengan tadi ada pertanyaan yang masuk dari wali murid tadi di mana tadi. Sekalian saya sambung ya Bapak Ibu ya. Ini ada tadi pertanyaan, apakah pihak MAUIH sudah ada kerjasama, misal beasiswa, undangan, dan sebagainya dengan UNER ya. Untuk anak-anak yang berprestasi Bapak Ibu itu bisa otomatis melalui jalur SNBP kemanapun termasuk ke UNER. Yang tahun ini juga sudah ada yang diterima di UNER, tahun kemarin malah lebih banyak. Tiap tahun ya hampir ada Bapak Ibu yang diterima di Universitas Airlangga. Jika sudah ya Bapak Ibu ya, apakah langkah yang bisa diambil untuk membantu memfasilitasi siswa? Banyak yang kami lakukan Bapak Ibu, kalau ada expo di sana, anak-anak juga kita kirim yang berminat, kemudian untuk memahami lebih jauh regulasinya di sana. Selain itu, di kita ini setiap tahun itu juga dikunjungi oleh, malah tahun kemarin Expo Kampus sampai ada 72 kampus kalau tidak salah, itu juga menawarkan untuk anak-anak kita itu bisa kuliah di sana. Sampai dengan kampus-kampus luar negeri juga eh, ditawarkan hadir di madrasah ini. Jadi banyak Bapak Ibu. Apakah ada program kunjungan ke universitas tadi sudah saya sampaikan? Besok ini akan ada kunjungan ke Brawijaya. Tahun lalu kunjungan ke Universitas Negeri Malang dan Win Maulana Malik Ibrahim ya tahun kemarin ya. Ya itu Bapak Ibu ya. Jadi ada. Eh, Setiap tahun kita ada. Memang ada program studi kampus, memang ada di kelas 11. Kemudian ini ada apa ini? Pertanyaan berikutnya. Oh ya, saya bacakan aja. Ngapunten, untuk pertanyaan yang ingin saya ajukan adalah kapan di sekolah diadakan sholat berjamaah zuhur di sekolah agar siswa atau santri bisa melaksanakan sholat tepat waktu, karena kalau pulang sekolah sampai rumah sudah pukul 14. Ini juga ada Pak Menteri Agama dan Pak Zaki ada. Mungkin beliau bergabung melalui Zoom ya. Ada Bapak Ibu, jadi sholat zuhur ini kita adakan jamaah di madrasah. Tetapi memang tidak bisa maksimalnya karena sekian dari ribat-ribat pesantren kita itu mewajibkan santrinya sholat di pondok, sholat zuhur di pondok. Sehingga kita hanya mewajibkan bagi mereka yang tidak ada kewajiban berjamaah di pondok. Bagi yang unit ribat pesantren itu mewajibkan jamaah di pondok, ya tentu kita persilahkan untuk pulang. Ya. Tapi bagi mereka yang di pondoknya tidak menyelenggarakan jamaah zuhur, karena memang sekolah di sini kan pulangnya itu enggak bersamaan Bapak Ibu, ya ada beda-beda sedikit waktu begitu. Lalu ada yang menyerahkan di madrasah, kita fasilitasi sholat jamaah zuhur di madrasah. Nah ini barangkali penanya ini dari kampung ini Bu Binti, karena kalau sampai rumah itu sudah jam 2, khawatir anaknya meninggalkan sholat zuhur. Dan Bapak Ibu, sekali lagi saya selalu menekankan kepada teman-teman di sini juga agar semua kegiatan dikawal dengan sebaik-baiknya, karena semua juga berdasarkan aspirasi wali murid. Itu selalu saya tekankan Bapak Ibu. Okay? Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Apakah program unggulan MAUIH itu wajib diikuti oleh kelas 10 atau bersifat pilihan peminatan? Saya jawab Bapak Ibu ya. Jadi dari 6 program unggulan tadi, ada yang wajib diikuti oleh kelas 10, yaitu bahasa Arab dan unggulan bahasa Arab, unggulan bahasa Inggris. Ini wajib diikuti oleh semua anak kelas 10. Kemudian ada lagi tahfidz Al-Quran. Itu juga wajib diikuti oleh anak kelas 10.
Apalagi yang kelas 10 yang wajib? Dua itu ya. Dua itu, kelas 10 semuanya wajib ikut. Kemudian ada unggulan karya tulis. Itu wajib diikuti oleh semua anak kelas 11. Wajib, ya. Wajib. Jadi Bapak Ibu, kenapa kok yang wajib ikut tadi kelas 10? Nah, makanya nanti setelah 1 tahun, 6 bulan itu digembleng bahasa Arab, 5 bulan digembleng bahasa Inggris, lalu kemudian setelah genap 1 tahun, maka diuji oleh penutur asli, yaitu mahasiswa atau dosen yang dari luar negeri. Nah, sudah selesai di situ, nanti kemudian masuk di ruang-ruang kelas, tetap ada pelajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris, tapi sudah tidak lagi dalam bentuk program unggulan, sudah pengembangannya, sudah pendalamannya. Nah, untuk kelas 2 itu nanti fokus di kemampuan menulis, baik itu karya tulis ilmiah maupun karya tulis fiksi. Nah, atau berita dan lain sebagainya itu ada lagi yang wajib di kelas 2 ya. Kemahiran teknis keagamaan semua kelas 2 itu juga wajib. Semua anak kelas 2 wajib bisa memimpin tahlil, wajib bisa atau jadi bilal, khutbah, imam taraweh, bisa mimpin dibak. Pokoknya hal-hal teknis yang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat itu wajib dikuasai di kelas 11. Juga tahfidz Al-Quran. Tahfidz Al-Quran ini kelas 10, 11, 12 semua wajib mengikuti program tahfidz. Tapi Bapak Ibu namanya anak, saya jujur saja. Di program tahfidz ini ada yang kelasnya paling rendah itu masih tahsinul qiro'ah. Jadi memperbaiki bacaan. Kalau bacaannya belum bagus kan dipaksa naik ke hafalan kan juga nanti tidak pada tempatnya. Kita tetap proporsional. Maka nanti silakan dibaca di rapor, apakah putra-putri penjenengan itu masuk kategori yang baru tahsinul kiroahnya, ataukah tahfidz di tingkat dasar, ataukah bahkan sudah tahfidz di tingkat excellent yang paling tinggi. Tadi itu yang ada hafal sudah sampai 15 juz, sampai 25, 30 juz, itu berarti anak-anak yang sudah excellent, ada gurunya sendiri. Jadi gurunya juga diatur sedemikian rupa. Nah, mungkin ada yang bertanya, lu anaknya 600 itu bagaimana tata kelolanya? Ada yang tutor sebaya Bapak Ibu. Jadi yang tingkat tahsin ini biasanya masih tutor sebaya. Diajar oleh temannya yang bacaannya itu sudah pada level tahfidz tingkat tinggi. Ini Pak Bu ya. Itu untuk unggulan karya tulis yang kelas 11 tadi ya, karya tulis dan tahfidz plus khusus yang jurusan agama. Ya, ada membaca kitab kuning, kemahiran baca kitab kuning, KBKK. Ini memang kita khususkan untuk yang jurusan agama. Ya, kenapa Pak? Ya, supaya kita itu proporsional. Anak jurusan agama ya bisa hafal Quran, bisa karya tulis, bisa baca kitab kuning, memiliki kemahiran teknis keagamaan. Sedangkan yang anak MIPA, anak apalagi IPS ya, itu ada pelajaran kitab kuningnya ada, di pondok banyak, di madrasah juga ada, tapi tidak sampai pada dituntut pada mereka ini mampu baca kitab yang tanpa harokat, tanpa makna. Iya, spesifikannya memang tidak di situ. Nanti jadi dokter bisa baca kitab didik-didik kan bisa apik lah. Dokter suruh baca kitab sampai ndaki-ndaki ditanya ikrobnya, ditanya ini itunya ya nanti kan malah ya. Ya ini ya tentu kita semua tetap proporsional memperlakukan anak lah. Anak itu ya tetap kita lihat sebagai anak dengan potensinya masing-masing. Terus ada lagi yang belum apa?
kemahiran apa lagi? Unggulan apa yang belum? Sudah semua ya? Sudah semua ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah selain itu Bapak Ibu, kita juga menyiapkan klub belajar. Bagaimana anak yang memiliki bakat bawaan atau punya kemampuan level tinggi, sudah punya misalnya sertifikat pernah juara apa itu, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, misalnya Kiroa, itu tidak kita programkan di program unggulan maupun di apa satunya itu ekstra Pak Bu. Tapi kita buat klub. Klub ini dikelola tersendiri. Ada misalnya ada 10 anak yang ingin kiroah, kita hadirkan guru kiroahnya, kemudian dengan transaksi tersendiri dengan wali muridnya. Kita siapkan tempatnya, kita siapkan waktunya, kita siapkan gurunya, untuk biaya diatur tersendiri oleh mereka ini. Nah, supaya tetap terfasilitasi. Sedangkan di ekstra itu juga ada ekstra futsal, ada ekstra apa lagi? Paskibra, ya, public speaking, ada konten kreator, ini anak-anak karena sekarang sudah ada di dunia digital. Ada lagi apa lagi? 6. PMR ada, satunya lagi. Nah, pramuka, Bapak Ibu. Kita siapkan 6 program unggulan, 6 ekstrakurikuler, intrakurikulernya banyak ya, tidak perlu saya jelaskan di sini. Lalu masih ada klub. Kemarin misalnya ada yang menyampaikan ke saya, ini ada sekian anak ingin menjadi jago catur. Ya saya sampaikan, enggak apa-apa itu kita kembangkan, kita beri ruang, tapi ada berapa anak, kalau nanti kita bisa menghadirkan gurunya, ya nanti diatur, kita negosiasi dengan wali muridnya. Anak ibu, anak bapak yang ingin catur ini ada, misalnya ada 6 anak. Kami datangkan gurunya, kami siapkan tempatnya, kami berikan waktunya, tapi membayar ke guru caturnya, nah ini diatur tersendiri. Jadi yang dibayar oleh madrasah adalah yang memang itu berlaku secara keseluruhan. Semua wali murid wajib bayar, ya semua anak dapat kesempatan. Kalau yang klub-klub begini, karena yang menikmati atau yang ya di situ hanya sebagian, ya yang bayar ya sebagian. Ya kita berusaha untuk adil memperlakukan, tapi semua bakat akar tersalurkan. Itu Bapak Ibu. Itu pertanyaan dari wali murid sudah. Sekarang, nah ada juga pertanyaan berikutnya. Apakah anak kelas 12 masih wajib membayar SPP sampai dengan bulan Juni? Saya jawab masih Bapak Ibu. Saya kira bagi Bapak Ibu yang mengelola pendidikan, ya secara umum ya berlaku sama. Kenapa? Karena RKAS, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAM, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah, itu dibuat untuk kebutuhan 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun. Jadi dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli tahun berikutnya. Ya. Jadi 12 bulan. Nah kalau kemudian yang kelas 12 ini tidak dikenai SPP sampai misalnya sekarang kan masih bulan April ya, April bahkan Mei sudah muadaah. Mei, Juninya ini kira-kira gimana yang karena kita ini ya harus menanggung biaya itu selama 12 bulan. Saya kira ini bisa dimaklumi di mana-mana madrasah atau sekolah juga berlaku hukum yang sama. Ditambah lagi begini Bapak Ibu, mungkin ada yang begini. Lah ya kok enak guru kelas 12 sudah enggak ngajar kok masih diberi bisaro atau masih diberi bayar. Ya guru kita itu kan tidak bekerjanya ya memang di dunia pendidikan itu. Jadi ya yang untuk keluarganya juga dari dunia pendidikan itu. Kan tidak mungkin kemudian dalam waktu 2 bulan guru kelas 12 itu lalu alih profesi jadi apa gitu kan ya. Itu logika guyonannya kan begitu. Plus guru kelas 12
terutama pada saat ada ujian nasional seperti yang lalu. Itu bebannya belum selesai, bahkan ketika yang lain bebannya sudah selesai, beban mentalnya. Sebelum pengumuman ujian nasional itu diumumkan, guru kelas 12 itu dak dikduk. Yang paling ditakutkan adalah pada mapel yang dia ajar atau beliau ajar menjadi penyebab anak itu sampai tidak lulus. Itu luar biasa Pak Bu. Beban mentalnya itu, beban psikologisnya, dungo Kak mari-mari. Masih mending yang guru kelas 11 dan 12, 10 dan 11. Ya, ya ada begitu-begitunya lah. Itu untuk pertanyaan terkait dengan pembayaran. Sudah Bapak Ibu, terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti barangkali ada pertanyaan yang langsung. Oh ada lagi, ada yang masuk. Oh bimbingan masuk perguruan tinggi. Oh ya ya ya. Dari Wali Ananda Suci Isna ini. Oh enggak. Nama walinya ya Ibu Suci Isna ini ya. Anandanya Muhammad Rafi Aditya. Jadi beberapa tadi wali dari Ananda Ahmad Sofwal Jamil. Ada wali dari Ananda Muhammad Yusuf Putra Pratama. Sekarang wali dari Ananda Muhammad Rafi Aditya. Apakah di sekolah ada bimbingan untuk program beasiswa kuliah di Timur Tengah? Saya jawab ada Pak Bu. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun. Ini Bapak Ibu yang tadi mimpin Burda itu Ustadz Ali Mudofar itu biasanya memberikan bimbingan untuk mereka yang ke Timur Tengah. Beliau fasih Bu, tadi kan kita dengarkan sendiri. Baca doanya itu luar biasa lah. Sebelahnya lagi itu yang kebetulan juga menjabat sebagai Wakakasiswaan Ustadz Haji Abdul Haris itu biasanya yang membina untuk melanjutkan ke Timur Tengah. Kebetulan beliau juga lulusan dari sana. Dan hampir setiap tahun anak kita juga mendapat beasiswa ke Timur Tengah, utamanya ke Al-Azhar. Juga ada di mana saja itu? Ada di Yordania, ada di mana saja. Banyak, banyak Syria, banyak ya anak kita ya. Tapi yang paling banyak memang di Al-Azhar. Kalau putra-putri panjenengan minat ke Al-Azhar, malah enak Pak Bu. Karena apa? Di sana itu ada Mbak Yunya yang begitu lulus madrasah ini langsung melanjutkan S1 di Al-Azhar. Lulus. Lulus S1 Al-Azhar belum puas, melanjutkan ke S2 di Al-Azhar. Lulus S2 Al-Azhar belum puas, melanjutkan lagi S3, doktor di Al-Azhar. Masih ada di sana sampai sekarang. Jadi kalau adiknya itu mau ke sana, ibarat orang sudah tinggal nunggu, tinggal jujuk saja tempat Mbak Yunya ada. Itu contoh yang sampai seperti itu. Kalau yang lain yang S1, S2 di sana banyak. Ada Pak Bu, ya. Jadi karena pertanyaannya hanya ada apa tidak, saya jawab ada. Tidak Bu? Oh ya. Saya tambahkan juga bagi wali murid kelas 10, 11, alhamdulillah madrasah kita sudah sejak bulan apa yang lalu itu, bulan apa ya? Pokoknya sebelum puasa lah. Itu sudah masuk kuota makan bergizi gratis. Jadi anak-anak itu kalau di sekolah itu sudah jam 10, jam istirahat itu sudah ada paket MBG, makan bergizi gratis. Itu sudah Pak Bu, alhamdulillah. Jadi jenengan sangunya ke anak-anak bisa dikurangi untuk jatah makan 1 kali dalam 1 bulan. Karena makan pagi kan makan siang, makan paginya di ya terserah, tapi anak kan enggak sama ya makannya ya. Pokoknya di pondok itu makan 2 kali, di madrasah makan 1 kali, berarti kan sudah 3 kali. Kebutuhan pokok untuk makan sudah cukup untuk rata-rata orang. Kecuali untuk orang-orang tertentu makan tuh sehari 5 kali ya beda lagi lah. Sudah ya. Sekarang
terakhir Bapak Ibu, sebelum nanti barangkali ada ini apa yang langsung itu, Bapak Ibu kita sekarang nyuwun dukungan dan doa saking panjenengan sedoyo untuk penerimaan peserta didik baru Bapak Ibu. Ini masih dibuka dan terbuka. Mohon kami dibantu untuk sosialisasi Pak Bu. Penjenengan kalau ada hal yang kurang, yang jenengan amati dari putra-putri, tolong berikan masukan kepada kami. Tapi kalau sudah ada yang baik, tolong disampaikan kepada yang lain. Pak Bu, sekarang itu tantangan pesantren kita itu ya memang tidak mudah. Pesantren Bahrul Ulum ini Bapak Ibu, Tambak Beras, ini sudah berusia 200 tahun. Bapak Ibu kalau mendengar di televisi ada berbagai kasus, kasus macam-macam lah, di televisi atau di YouTube ya, kiai melakukan ini, melakukan itu, ada anak dibeginikan, dibegitukan. Insya Allah itu bukan di pesantren yang dengan model-model seperti kami di Tambak Beras. Tambak Beras ini usianya sudah 200 tahun karena berdiri pada tahun 1825 dan sekarang sudah 2025, sudah genap 200 tahun. Jadi pesantren yang sudah didirikan oleh para salafus soleh yang memang murni untuk intan surullah yansurkum, membantu para wali murid itu dalam rangka menggugurkan kewajibannya. Jadi dan ditirakati agar anak-anaknya itu betul-betul menjadi kader-kader li'i'la'i kalimatillah izzul Islam wal muslimin dengan hati dan niatan yang tulus ikhlas sehingga bisa bertahan sampai sekarang usianya 200 tahun bahkan terus berkembang. Jenengan saya kira tidak perlu ragu untuk mengkampanyekan bahwa Bahrul Ulum Tambak Beras itu pesantren yang terjamin. Dan salah satunya adalah di Madrasah Alia Unggulan Ki Haji Abdul Wahab Hasbullah ini. Jadi moga-moga panjenengan tidak terpengaruh atau bahkan takut mondok no anaknya nanti ada begini ada begitu. Insya Allah enggak. Ini sudah terbukti 200 tahun aman-aman saja. Dan yang kedua Bapak Ibu, di sini ada program tahfidz Al-Quran yang mungkin tidak sama dengan tahfidz-tahfidz di beberapa pesantren. Sekarang ini Pak Bu, ada pesantren-pesantren yang nanti kalau lulus kadang-kadang anak lulusannya tidak sama dengan panjenengan, tidak sama dengan kita. Karena pesantrennya itu bukan didirikan oleh ulama, tapi didirikan oleh konsorsium pemilik modal. Sekarang ada pemilik modal orang-orang yang kaya-kaya itu menghimpun dana bersama untuk mendirikan, misalnya taruhlah dinamai saja International Islamic Boarding School (IIBS). Bangunannya bagus, pasti itu. Tempat tidurnya ya tapi hati-hati. Ini siapa yang mendirikan? Nah, pesantren-pesantren model kita itu sudah ditirakati oleh para ulama-ulama dulu, bahkan konon di tempat Madrasah Alia Unggulan ini berdiri pernah ditirakati puasa 3 tahun oleh mbahnya Gus Dur ya, Bunyai Khalimah. Bunyai Khalimah itu mbahnya Gus Dur ya. Itu puasa di sini sampai dengan 3 tahun, yang 1 tahun diantaranya adalah puasa untuk santri-santrinya. Jadi Bapak Ibu tolong kampanyekan madrasah ini, prestasinya insya Allah panjenengan juga sudah sering dapat di flyer-flyer itu. Bahkan madrasah ini alhamdulillah saya boleh menyampaikan dibanggakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagai madrasah dengan tata kelola yang baik dan unggul. Saya kira Mas ada lagi. Oh ya, kita juga membuka beasiswa kader NU bagi kader-kader NU. Ini berlaku untuk yang luar Jawa, Pak Bu. Jadi untuk anak yang luar Jawa itu gratis 100%
bagi yang mendaftar melalui beasiswa kader NU, karena kita harapkan mereka nanti jadi corongnya Nahdlatul Ulama di berbagai daerah. Ya, jenengan nggak perlu khawatir, nggak perlu takut dengan NU-nya kok selalu dikuatkan. Ya harus Pak Bu, memang NU itu penyangga Republik ini. Dan menurut penelitian Denny JA, warga negara Indonesia ini 58 ya kalau tidak salah ya. 58%-nya itu kan warga NU. Jadi saya kira ketika kita bicara NU itu berarti berbicara tentang Republik ini. Iya, ini ada lagi nih pertanyaan dari Wali Ananda Nilna. Bapak Ibu mohon disiplinkan kembali anak-anak tentang cara berpakaian, berdandan, kerapian rambut. Terutama anak putri, jangan biarkan mereka memakai bedak yang berlebih dan berlipstik dan sejenisnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu masukan ya. Oh, ini sampai ada razia Pak Bu, razia lipstik anak-anak supaya nggak pakai lipstik Pak Bu. Guru itu nyegati di gerbang itu supaya, tapi Pak Bu, Masya Allah ini tak ceritani aslinya Pak Bu. Namanya saja anak perempuan. Itu kadang sekolah itu ya bawa kacamata kok kacamata, kaca cermin kecil untuk kalau mau pulang itu ya sampai sepedanya guru-guru itu kalau pulang molak-malik ono sing ngadep nang nisor, ada yang menghadap ke atas. Loh kok sepion molak-malik nggak karu-karuan. Plus ruangan saya, ruang kantor tempat saya duduk itu Pak Bu, kan kaca itu, kaca riben. Sering saya ngudang arek-arek itu. Karena apa? Mereka nggak lihat saya lihat anak-anak itu dandan benakno jilbabe jenenge arek wedok iki tetep pengen tampil yang menarik. Tapi Pak Bu, terima kasih masukannya dan itu sudah selalu kami lakukan. Ya malah kadang-kadang saya pesan kepada guru-guru, ya aja kereng-kereng, ya rotok dimaklumi jenenge arek wedok, terus gak oleh dandan gitu ya terus piye. Tapi insya Allah tetap nggak boleh pakai yang merah-merah itu tetap memang nggak boleh Pak Bu. Matur nuwun masukannya Ibu. Jadi mungkin ada yang luput dari kami akan siap untuk menindaklanjuti. Ini ada lagi tambahan ya. Untuk jurusan agama, pelajaran ilmu faraid, balagho, mantek, falak ada mboten? Balagho ada di bahasa Arab, faraid ada di fikih, mantek ilmu logika ada di bahasa. Tapi ini maksudnya adalah dimunculkan sebagai mata pelajaran gitu kan kira-kira Bapak Ibu. Ini memang kami sedang melakukan analisis Bapak Ibu. Kebetulan ini Bu Hayin mungkin mengikuti Zoom dari rumah dengan kurikulum. Kami mencoba untuk merasionalisasi lagi. Jika memang itu dibutuhkan berdiri sebagai mapel tersendiri, nanti kami lakukan analisis. Masuk nanti di jurusan bahasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu kami memberikan pembelajaran itu terbatas Pak Bu. Anak-anak itu yang putri masuk di madrasah ini pukul 6.30 itu langsung mendapatkan layanan pembelajaran bahasa Arab atau bahasa Inggris aktif di halaman madrasah. Begitu seterusnya sampai berjalan dengan program yang banyak tadi itu, lalu nanti anak-anak itu sebelum jam berapa anak putri pulang? Jam 1 lebih sedikit itu harus sudah ada di pondok Pak Bu. Jadi ini pertimbangan selalu kami otak-atik ya. Anak-anak itu dapatnya banyak dalam durasi waktu yang singkat. Tapi tidak bisa juga kita sangat paksakan karena otak anak ini juga terbatas. Maka kami terus melakukan, makanya nanti mulai tahun depan ini kami lakukan penajaman-penajaman. Anak MIPA
itu kami berikan muatan MIPA yang dengan cukup banyak. Mapel-mapel yang bisa dituntaskan di kelas 10, kami tuntaskan di kelas 10. Ini juga dalam upaya untuk bisa agar anak itu bisa mendalami ilmu-ilmu yang memang itu menjadi kebutuhan dasarnya. Terima kasih Bapak Ibu, ini usulannya. Kami akan pertimbangkan tentunya dengan rasionalisasi waktu dan kemampuan eh, otak anak ini tentu, Pak Bu. Eh, sudah tidak ada lagi sepertinya. Untuk cara mendapatkan KIP kuliah nanti Bapak Ibu bisa langsung ini nggih apa berkonsultasinya langsung ke BK nggih. Karena secara umum KIP kuliah untuk yang sudah mendaftar lewat apa tadi Bu? Yang SNBP dan SNBT itu sudah otomatis ya Pak ya. Sudah mengajukan semuanya. Semuanya sudah mengajukan KIP kuliah. Sedangkan untuk yang KIP di perguruan tinggi swasta itu nanti diatur oleh perguruan tingginya. Nah, tadi sepertinya saya sudah bilang, yang mau kuliah di Unitomo itu semua akan dapat KIP. Makanya semuanya gratis. Dari anak kita mau ngirim berapapun gratis. Nah, itu diatur. Insya Allah di Stikes, Ustaz Haris ya. Stikes Bahrul Ulum, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bahrul Ulum, ada program kebidanan, ada keperawatan, ya. Itu juga gratis karena semuanya diikutkan KIP. Sedangkan di perguruan tinggi, anak-anak yang semua di perguruan tinggi sudah difasilitasi oleh BK. Sudah difasilitasi oleh BK, didaftarkan untuk mendapatkan KIP. Ya, tapi sekali lagi yang namanya usaha ya, kadang-kadang juga tidak semuanya ya. Yang masuk di perguruan tinggi tidak otomatis semuanya dapat KIP karena juga ada kriteria-kriteria tertentu. Itu Bapak Ibu. Cukup? Cukup Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kalau nanti masih ada kita bisa interaktif dengan penjenengan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang sudah menyampaikan halal bi halal, juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak Ibu, karena waktu yang terbatas, Bapak Ibu tetap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan dikirim pada nomor yang sudah ada, sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan. Insya Allah akan dijawab pada waktu yang berbeda. Dan apabila ada saran-saran, monggo tetap dimasukkan juga kepada nomor tersebut, yaitu nomor Humas Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Karena kami yakin bahwa informasi dari Bapak Ibu sangat penting bagi kami. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak tadi saya belum mendengar suara Bapak Ibu, tapi di sesi ini kami tidak menerima pertanyaan Bapak Ibu karena sesi pertanyaan bisa lewat WA tadi dan sudah dijawab. Sesi ini adalah kami ingin mendengar kesan dari Bapak Ibu. Jadi masing-masing nanti yang memberikan kesan hanya boleh menyampaikan sekitar paling banyak 2 kalimat. Nah, misalnya saya kasih contoh, kesan saya kepada MAUWH itu barokah banget. Nah, itu kesan saya kepada MAUWH. Dan Bapak Ibu bisa menyampaikan kesan kepada tentang MAUWH melalui kalimat singkat dan bisa diucapkan langsung. Operator siap nggak? Mister siap? Membuka siapa yang angkat tangan bisa dibuka. Tapi syaratnya harus muncul videonya ya. Bapak Ibu yang muncul videonya kemudian angkat tangan boleh menyampaikan kesannya. Yang tidak muncul gambarnya tidak boleh karena saya takut itu bukan orang. Oke, bisa. Tapi waktu kita juga terbatas. Nanti kita akhiri sampai dengan jam 10.30 Bapak Ibu. Karena saya khawatir Bapak Ibu juga punya kegiatan yang lain. Kita akhiri jam 10.30. Kita masih ada sekitar 6 menit sebelum diakhiri dengan
doa. Oke, mulai dari sekarang operator bisa mengambil acak Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesannya tentang MAU. Ya, dimulai dari sekarang. Sampaikan nama jangan lupa dan kota. Pak Huda. Monggo Pak Huda. Mohon maaf saya nyebut nama singkat saja, nggih. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi Haji wabarakatuh. Muhammad Subhan. Oke, monggo monggo. Boleh bertanya, Pak? Boleh bertanya? Pertanyaan nanti lewat WA mohon, Pak. Ini hanya kesan saja, biar nanti pertanyaan bisa Oh lebih iya. kami jawab. Enggak, Pak. Nanti Oh khawatir gitu. kita perpanjang Ya, kalau boleh bertanya, saya ingin bertanya. kesempatan yang lain, saya khawatir Bapak Ibu wali murid. Iya, monggo, Pak Subhan. Oke, oke, monggo diambil yang lain. Bu Lailatul Maghfirah. Jangan lupa untuk menghidupkan mikrofon, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Pertama terima kasih Bapak Ibu Dewan Guru semua. Eh, Kesan kami di MAUWH ini apa ya lebih ke setiap anak itu punya hak yang sama yang bisa ditunjukkan apa kemampuan anak tanpa harus iya anak ini kurang mampu, anak ini kurang Sekitar 2 kalimat. pinter Mohon atau maaf, bagaimana. biar bisa berbagi dengan yang lain, oke? Ya, tapi di MAUWH ini sangat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak yang mau berkembang. Itu yang sangat saya apresiasi dan saya sangat berterima kasih. Semoga anak-anak yang belajar di sana potensi apa yang ada pada dirinya bisa dikembangkan lagi. Karena support Bapak Ibu gurunya semuanya sangat sangat memuaskan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lailatul Maghfirah. Langsung tanpa saya ambil alih bisa. Berikutnya siapa? Operator? Bu Jana. Nah, bisa dihidupkan mikrofonnya. Monggo Bu Jana mikrofonnya dihidupkan. Videonya hilang. Bu Jana. Halo? Iya, Kamera nggak tidak bisa ya. Halo, dinyalakan. Oke, nggak bisa kita nyambung. oke. Sudah Bu. Sinten iki? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini saya wali santri dari Alista Najwa Putri. Mas. Iya, monggo Bu. Karena keterbatasan sinyal sehingga tidak dinyalakan. Iya, Monggo. Maksimal 2 kalimat, Ibu. Unggul banget. Oke, kami geser kepada Pak Salma. Mana tadi Pak Salma? Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Wali dari Iklima Putri, Monggo, Pak. Angkulata kelas 12 ini lulus ini ya. MAWH unggul merangkul. Keren. Ada alasannya Bapak, ada alasannya. Para gurunya seolah-olah sama murid itu semuanya dirangkul, tidak ada perbedaan. Jos. Oke, terima kasih. Itu bisa dibuatkan flyer itu. MAWH unggul merangkul. Ya. Yeah. Saya setuju, Jos. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Dilanjut dengan siapa ini? Ibu Wulandari. Mohon maaf bila ada nama yang salah saya sebut karena tulisan kami lihat kecil. Oke, monggo, Ibu. Monggo, Ibu Wuliantri. Nilna. Nilna Zahwan, wali santri. Nilna Zahwa. Oke, monggo Ibu. Langsung ya. MAUWH. Alhamdulillah luar biasa.
Emang ya, alhamdulillah Iya, puas. itu ungkapan kepuasan, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam, Ya, Pak. terima kasih Bu. Selanjutnya bisa, wah ini namanya nama HP, Oppo A16. Mohon maaf Bu. Monggo dihidupkan mikrofonnya Bu. Oppo A16. Mikrofonnya monggo dinyalakan. Oke, mikrofonnya belum hidup Bu. Oke, belum, belum. Oke, kita geser dulu. Oke, Ibu Mut Mu'alakoh. Ibu Mu'alakoh, monggo, monggo. Monggo Bu Mu'alakoh. Kayaknya familiar ini. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nol Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yes. Hanya satu kalimat untuk MAUWH selalu di hati. Terima kasih. MAW ya selalu di hati. Bapak Ibu, Ibu Mu'alakoh ini adalah alumni senior. Angkatan berapa Bu? Angkatan kedua dari Iya. MAW yang waktu itu masih bernama MAK. Terima kasih Ibu Mu'alakoh. Oke. Dilanjut dengan yang lain, Ibu Eni Wijayanti. Monggo Bu Eni dihidupkan mikrofonnya Bu. Eh, mikrofonnya monggo dihidupkan Bu Eni Wijayanti. Ya, oke. Ya. Assalamualaikum, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin ya, masih lebaran. MAUH, very good, beautiful, the best. Thank you, selamat. Very Ya. good. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sudah cukup. Oke, terima kasih Bu Ya. Eni. Dilanjutkan dengan Bu Jana yang tadi sempat terputus. Ya, Bu Jana. Monggo dihidupkan mikrofonnya Bu Jana. Oke, sudah. Monggo. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Saya monggo. wali murid Alistana Najwa Putri, Pak. Ya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sami. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada MAUWH. MAUWH membanggakan. Wah, MAU ya membanggakan. Membanggakan. Kita ambil 3 lagi. 3 terakhir. Monggo. Bu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maisha Nur Hidayah dari Lamongan. Monggo Bu, mikrofonnya dihidupkan. Ya, mikrofonnya monggo dihidupkan Bu Maisha Nur Hidayah Lamongan. Oh, Maisfa Nur Hidayah. Monggo Ibu. Oke, mikrofon belum nyala. Kita ambil yang lain. Monggo, diambil operator. Bapak-bapak barangkali. Ini ada Bu Faik. Oh, Faik Rozin. Oke, Faik Rozin. Monggo Ibu. Mohon maaf apabila salah sebut. Monggo mikrofon dihidupkan Bu. Ya, monggo mikrofon dihidupkan. Diklik tanda mikrofon di HP panjenengan. Belum hidup Ibu. Ngapunten Ibu, mikrofon belum hidup. Diklik dulu yang gambar mic di Zoom panjenengan. Ya, sudah. Monggo Bu. Assalamualaikum. Kula wali santri saking Pak Ikrozin, MAWH, Jos. Terima kasih. Assalamualaikum. 2 putranya ada di MAW ya, nggak? Luar biasa, kami berterima kasih. Selanjutnya ini 2 yang terakhir. Bapak wali murid dari Atim Muhammad. Adnin Muhammad. Monggo Bapak, mikrofonnya dinyalakan. Ya, monggo sudah hidup.
Assalamualaikum, terima kasih Pak Kiai. MAUWH Sugih, super, giat, dan hebat. Oke. Oke, terima kasih. Dan ini yang terakhir penutup. Siapa ini? Bapak. Oh, Bapak Infinix X678C. Monggo dihidupkan. Oke, mikrofon sudah nyala. Monggo Bapak, gambarnya sangat gelap, nggak apa-apa. Ya, monggo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya wali dari Aisyah Lailatul Asrofiyah Lamongan. Saya pribadi sangat berkesan pada MAUH ini, terutama semua guru-gurunya yang bisa mendidik putri-putri kami dengan hasil yang memuaskan umumnya dan khususnya untuk anak kami yang sudah bisa berhasil diterima di SNBP. Ya, tetap jaya MAUH, semua semoga kedepannya selalu bertambah maju dan bertambah berhasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berikan terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan kesannya kepada MAUWH. Tapi tetap Bapak Ibu kami memberikan kesempatan Bapak Ibu yang ingin bertanya tetap bisa disampaikan kepada nomor Humas dan insya Allah akan kami jawab. Dan apabila itu berupa saran insya Allah akan dipertimbangkan oleh madrasah untuk bisa dilaksanakan atau tidaknya atau menjadi bagian dari musyawarah kerja yang dilakukan oleh madrasah. Bapak Ibu yang kami hormati, karena kami yakin Bapak Ibu semuanya punya kegiatan yang lain yang juga harus segera dilaksanakan, maka kita akhiri kegiatan ini dengan doa yang dengan hormat kami mohon kepada Ustadz Haji Abdul Haris untuk memimpin kepada beliau waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam ila jami'i masyarakat ma'adhi barikuna min kullihim wa ila walidina wa ila ma nawaina wa lima nawa madrasatina wa talamidana tilmidatina al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'amin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'di tafarruqan ma'asuma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Allahumma astur 'auratina wa min ra'atina. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jami'il ahwali wal afat وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخير من جميع الحياة وبعد الموت. اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وسلمنا في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Haris. Semoga dengan doa tadi sempurna dan berkah acara kegiatan halal bihalal keluarga besar Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Faslullah pada hari ini. Bapak Ibu, waktu terasa sangat singkat sekali dan tentunya tidak cukup untuk membicarakan banyak hal. Bapak Ibu yang apabila sambang ke pondok boleh mampir ke Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Abdul Wahab Faslullah. Insya Allah kami selalu ada orang menemani baik siang maupun malam, siap untuk ngopi. Gitu bahasan gitu. Kalau datang malam juga monggo mampir, insya Allah kami ada orang dan bisa berbincang-bincang.
Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu mohon dengan hormat untuk bisa menyalakan videonya secara keseluruhan. Kita ambil sesi foto bersama. Kita ambil sesi foto bersama. Dan semoga ini adalah foto yang terindah yang kita buat di awal bulan Syawal ini. Operator sudah siap foto? Dalam hitungan 3 semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Jangan kemana-mana dulu, kita ambil halaman berikutnya, geser ke halaman berikutnya, operator. Oke, siap lagi. Halaman 1, 2, 3. Dilanjut lagi ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Digeser lagi ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Digeser lagi ke halaman berikutnya. 1, 2, 3. Sudah cukup? Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah ikut foto bersama. Dan sekarang adalah sesi terakhir foto bersama yang ada di studio. 1, 2, 3. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan kita semua. Banyak langsung tambah kembangannya dok. Iya. Education is the door to a borderless world. Selamat datang di Madrasah Aliyah Unggulan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang. MAUWH adalah lembaga pendidikan formal di bawah Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Berdiri sejak 1994. Madrasah ini memadukan ilmu modern dengan nilai-nilai agama. Presensi digital. Siswa MAUWH berasal dari berbagai wilayah di Indonesia